In 5, 4, 3, 2. Welcome to Bro Talk. Bro Talk adalah obrolan sesuai dengan namanya. Bro adalah saudara, talk adalah ngobrol. Jadi ngobrol bareng saudara. Ya. Bro Talk ini sebenarnya satu channel untuk mengintimasi gitu ya, intimate lah ya bahasanya, intimate antara saya sama adik saya. Karena ternyata intimasi ngobrol dalam sama adik tuh menyenangkan. Dan itu baru disadari dari 11-12 episode. Kita udah berapa episode ya? Yang ya pokoknya beberapa episode gitu ya. Jadi ternyata ngobrol sama adik tuh seru gitu ternyata ya. Yang memang kadang nyebelin, kadang memang nggak akur gitu. Dan setidaknya kita lagi latihan pura-pura akur di depan kamera gitu kira-kira. Pura-pura oke. Pura-pura oke. Oke teman-teman, kita di Bro Talk kali ini seperti biasa, Bro Talk tuh nggak pernah ada tema, nggak pernah ada ya kadang-kadang kita juga nanya dari teman-teman. Anyway, kita mengucapkan terima kasih juga kepada penonton Bro Talk. Thank you, terima kasih karena komen-komen, terus banyak banget nih yang nanya kapan Bro Talk lagi, kapan Bro Talk lagi gitu. Jadi kita pokoknya terima kasih kepada teman-teman yang sering nonton Bro Talk gitu. Oke, dan ini kita ngalir-ngalir aja. Nah, cuman kita dapat satu idea aja sih ya. Oke, teman-teman, saya mungkin akan melihat dalam komposisi katakanlah pernikahan. Kita ngomong dari pernikahan sudut pandang ini. Oke. Banyak orang menikah, tapi dia nggak ngerti kenapa untuk menikah. Oke. Gitu. Dia nggak pernah mempertanyakan menikah itu untuk apa, menikah itu tujuannya apa, karena dia didorong oleh ketakutan kesendirian, dia didorong oleh tradisi, dan dia didorong oleh sebuah dogma dan doktrin pernikahan itu adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan. Jadi dia nggak pernah nanya, dan jangan-jangan nggak jujur bahwa pernikahan ini dia mau lakukan atau tidak gitu. Atau dia hanya status yang ya udah orang tuanya kakeknya nikah, gitulah kira-kira. Jadi harus gitu ya? Jadi harus. Keharusan, Bahkan kemarin ketemu satu dokter nih. Ketika ditanya, kamu hamil buat apa? Nggak tahu. Hamil buat apa nggak tahu, gitu. Bagaimana proses hamil nggak tahu. Bagaimana sperma nanti ketemu, dibuahi, terus nanti jadi zigot, terus nanti prosesnya gimana. Bagaimana si anak di dalam itu dipengaruhi oleh mental ibunya. Itu tuh nggak tahu nih, gitu. Sehingga kenapa kalau kita bicara dalam konteks yang namanya diwariskan, dan ini kan kita akan ngomongin ujungnya ke detachment. Gitu ya. Itu satu. Dan yang kedua, ini yang menarik sini. Di satu sisi bahwa semesta ini dinamis dan selalu berubah, sertifikasi pernikahan itu seakan-akan menyetop bahwa kamu nggak boleh berubah lagi, kamu milik aku selamanya dan kamu harus gitu selamanya. Mantap. Selesai. Mantap. Bener nggak? Jadi setelah aku terima istriku, milikku, terserah aku. Suamiku, gitu. Bener nggak? Betul. Sehingga seakan-akan sertifikasi pernikahan adalah sertifikasi yang melegalkan untuk kamu nggak boleh berubah, untuk selamanya milikku. Mantap. Gitu. Makanya saya mikirnya gini nih, alih-alih kita sering ngomong I love you, I always love you, tapi tuh takut pada sedih kan kalau nggak ngerti ya. Nanti kita translate ya. Gini. Dibandingkan bicara I will always love you, cek orang ya menurut saya ya. I will always true about my feeling, and I will respect your feeling. Jadi daripada aku akan selalu mencintaimu selamanya, tapi mending ini, aku akan selalu jujur sama perasaanku dan aku akan respect aku akan menghormati perasaanmu. Gitu. Chip. Jadi kalau ada kata-kata kenapa pernikahan gagal? Karena pernikahan dijadikan sertifikasi melawan kedinamisan hidup. Untuk membuat legalisasi keharusan seumur hidup. Nah itu yang terjadi. Anjir edan deh awal nanya. Ini awal dan akhir kayaknya guys. Gimana Pak Denis? Oh ya anyway ini yang jadi topik kita. Ini yang jadi topik kita. Semua berubah kecuali satu. Plastik. Ya. Jadi kalau Anda tidak berubah, Anda termasuk manusia keresek. Keresek man. Jadi kalau pernikahan yang tidak mau berubah itu pernikahan plastik namanya. Anda adalah plastic man atau plastic girl gitu. Jadi mungkin topik besar kita hari ini adalah manusia keresek. Gimana nih? Wah ini tidak disangka ya teman-teman ya yang diangkat tentang pernikahan. Yang dimana nih ya Kang Abu ya, rata-rata pribadi pegang klien itu pasti core masalah tuh di sana. Bener deh. Pernikahan. Ya.
Pernikahan. Iya. Jadi Ini banyak. yang nonton juga gitu. Loh, kita bukan ngetawain ya, tapi memang gini ya. Ada siapa yang ngomongnya satu stand up komedian nih. Kalau kamu pengen lucu, omongin aja yang sebenarnya. Oke. Pasti ketawa orang. Jadi sebenarnya kalau orang ketawa, dia lagi mengetawakan kebenaran. Ah udah gitu. Jadi rata-rata semua Pak Abu ya itu core-nya di pernikahan. Oke. Yang dimana biasanya kalau saya ya guys pasti nanya dulu tujuan nikah apa sih? Nah ini nih Pak Abu ya. Jawabannya macam-macam Pak Abu. Umur, disuruh orang tua, mencoba, karena pengen punya keturunan, ya. Satu lagi nih biasanya nih, karena saya mau menyelamatkan hidup saya dari trauma dengan orang tua. Jadi menikah dengan seseorang itu pengen keluar ceritanya. Oke. Wah ini nih yang Dan yang menarik ada pernikahan yang bahkan dia nggak memilih, tapi dipilih nama ibunya. Itu sering juga. Ini dari siapa? Ini ACC orang tua. Oke. Pokoknya saya cuma mau berbakti sama ibu. Ibu yang milih, ya aku oke aja. Yang setuju orang tua, aku jalanin. Nanti juga kok, toh nanti akan berkembang. Cinta itu akan berkembang. Nah, kan menurut segi keenergian kan tidak begitu, ya. Kita nunggu nanti si cinta lama-lama saling suka gitu. Saling suka. Kalau di dunia keenergian tuh roots, akar dulu semuanya. Oke. Ya, jadi kalau akarnya ada sesuatu hal yang nggak oke, pertumbuhan pohon pasti ada sesuatu hal yang tidak oke juga, Pak Abu. Oke. Ya, jadi yang saya tanya itu sebetulnya balik ke basic kalau sama klien-klien saya itu. Nah, ketika kelima ini tadi salah satu lah kelima case-case tersebut muncul, artinya dia memilih bukan berdasarkan hatinya. Bukan berdasarkan hatinya. Bukan, tapi berdasarkan kondisi eksternal, Pak Abu. Oke, tapi saya juga pengen teman-teman typing di komen, gitu ya. Yang udah nikah sih, yang belum nggak usah ya, ngapain. Apa sih yang mendorong kalian menikah pada saat itu? Ya supaya kita juga jadi tahu nanti di komen. Lanjut. Nah, jadi yang banyak memicu untuk dia menikah itu eksternal. Ya tadi, umur katanya, informasi, orang tua, terus apalagi ya, katanya kalau udah nikah itu nanti lebih selamat hidupnya, segala macam. Gitu. Jadi dia menyelamatkan rezeki. Udah ada rezeki sendiri buat orang tua, ada rezeki sendiri buat anak, gitu ya. Iya, gitu. Rezeki ada yang ngatur. Bosnya. Atasan. Kan dia yang ngasih uang. Terus? Nah, pada akhirnya ketika itu dilakukan, sampailah sebuah kondisi yang menurut eksternal gimana informasinya, tapi menurut fakta dan data tidak serupa, Kang Abu. Kalau Kang Abu sering bilang mah, jadi apa yang dia inginkan tidak terjadi. Apa yang dia inginkan nggak sesuai dengan kenyataan. Dengan kenyataan tidak terjadi. Oke. Ya, akhirnya pada saat dia menjalankan itu semua, nah ini biasanya lagi lanjutannya ya langsung di ujung nih. Duh, tapi gimana Kang? Saya kan udah bersatu ya, saya udah menyatu. Mau pisah nanti jadi omongan orang. Ya, nanti mau pisah apa kata orang tua. Gitu. Jadi dia selalu menyelamatkan perasaan orang lain, Kang Abu. Oh, ini keren ya. Selalu menyelamatkan perasaan orang lain. Bukan perasaan dirinya sendiri. Oke. Ya. Nah, itu dilakukan itu sering, makanya jadi pola gitu kan. Nah, guys, ketika itu dipilih, tahu dari pertama kita milih kucing dalam karung atau sebuah pohon yang kita tidak pernah tahu akarnya seperti apa, percayalah dia akan tumbuh sesuai akarnya gitu loh. Jadi perihal ini itu nggak bisa tebak-tebakan, Kang Abu. Makanya, kalau orang ketemu sama orang dua-duanya pakai filter, dia mencintai filternya bukan akarnya. Nah, bener tak? Bener. Jadi ya biasa ya, bener. Orang yang JP, apa JP tak? Oh, jual pesona. Jual pesona. Okay. Ketahuan angkatannya ya. Kalau saya kata teman saya sih, itu zaman-zaman tahun 2000-an. Saya kalau katakan Abu, guys. Nah, jadi orang-orang yang JP itu, orang yang jual pesona, itu rata-rata memang dia menggunakan filternya, seakan-akan bukan dirinya, dia menggunakan topengnya untuk disukai sama orang lain. Maka begitu orang ngelihat, ih aku suka topeng kamu. Oke. Bener nggak? Oke. Nah, rata-rata orang yang nikah kan ketipu sama topeng. Berangkatnya dari sana, betul. Bener nggak? Dari topeng, dari casing, dari semua. Iya. Gitu ya. Begitu topeng kebuka, anjir, ruas. Aslinya begini. Iya. Begitu di malam hari, wah, apalagi malam hari ya. Pasti makanya kenapa pengen digelapin terus? Karena supaya topengnya nggak kelihatan ya, bener nggak? Oke. Ya. Nah, tapi gini loh, Kang Abu. Kenapa sih
kenapa sih sesuatu hal tersebut terjadi kepada seseorang tersebut? Pasti ada sebuah informasi, ada sebuah data, ada sebuah luka yang terpendam atau tersimpan di dalam dirinya. Contoh nggak, Bu? Contoh ya. Ini cerita klien nggak apa-apa ya. Jadi saya punya klien, itu dia. Tapi kita judulnya jangan manusia keresek lah. Pernikahan keresek ya. Bener nggak? Bener. Kan lebih spesifik ya. Nah, terus? Ini saya punya klien ya, teman-teman ya. Itu percaya sama saya, Kang Abu, datang, dia bercerita bahwa saya keluhannya adalah sulit menikah. Sudah 5 kali mantanan segala macam, dia nggak dapat pokoknya intinya. Nah rupanya ketika dia mencari yang 5 sosok pasangan yang akan dijadikan pasangannya untuk menikah gitu, itu dia melihat sosok-sosok tersebut itu berdasarkan data A sampai Z dari orang tuanya. Ini dia tuh 5 tuh milih. Maksudnya udah 5 kali pacaran. 5 kali pacaran. Bukan 5 milih, tapi udah 5 kali pola. Jadi ini pola. putus, Ya, ini putus. Tapi sama semua Kang Abu. Persis polanya sama. Nah, jadi dia udah 5 kali mantanan tuh. Nah, ternyata ketika dia mencari seseorang, itu berdasarkan data lama, data orang tua dan data lingkungan sekitar. Oh, pasti. Itu, Bro. Pasti. Itu ada teorinya. Dalam konteks psikologi, Tara Swift namanya. Teuing sahana Taylor Swift ya, tapi pokoknya Tara Swift gitu ya. Dia ada dokter gitu. Dia bilang bahwa pertemuan seseorang didasari oleh psychological wound, luka psikologis. Jadi kita cenderung akan mencari yang familiar. Contoh, cerminan. Contoh, kalau bapaknya cuek, dia akan suka sama cowok yang cuek. Betul. Padahal dia nggak suka cuek, tapi familiar dengan yang cuek, gitu. Kalau bapaknya senang marah, dia senang cowok yang marah. Gitu. Jadi secara tidak sadar mencari figur itu. Secara tidak sadar mencari figur kecil, anak kecil itu. Figur orang tua. Makanya kalau kita ngelihat pasangan marah, itu anak kecilnya lagi muncul. Mantap. Kenapa sih kamu nggak ngebalas aku dalam waktu dulu? Ya, kalau kita mau ngirim surat ke kantor pos, dikirim, baru dibalas 1 minggu. Dan it's okay nih. Bener gak? Sekarang zaman serba cepat ya. 10.01 kirim WhatsApp, centang 2 biru, 10.02 belum dibalas. Kemana sih? Gitu. Langsung ditanya. Kamu kemana? Semenit. Nah, komen-komen gini biasanya datang dari DKI. Tahu DKI ya? Apa tadi malam? DKI adalah anjir jadi pohon dalam kendali istri. Itu namanya DKI. Ini yang nonton banyak geng DKI gitu ya. Nah, jadi maksudnya ketika dia tahu bahwa dari kecil jadi dari kecil sering dicuekin sama bapaknya. Jadi dicuekin itu nggak enak. Nah, makanya hal-hal ini terjadi ketika dicuekin. Tarik nanti. Memori masa kecilnya muncul nih. Nah, iya. Aku kecilnya muncul. Betul. Jadi kan ada aku 1, aku 2. Inner child lah ya. Ya inner child sih. Bahasa yang dipakai sekarang kan itu. Ya inner child boleh lah. Boleh. Nah gitu. Terus? Iya, jadi data tersebut itu, jadi dia tuh tidak mencari figur itu dari diri dia yang asli gitu Kang Abu. Dari si data tersebut. Nah, tujuan terapi adalah memformat data. Dari situ nggak lama dia menikah. Jarak 6-7 bulan kalau nggak salah. Langsung kontan. Kalau orang nanya kan, wah ajaib ya bisa gitu. Bukan tentang, ya memang itu ajaib ya Kang Abu ya. Tapi itu kan semua tentang perubahan diri gitu loh. Sebagai pesulap tidak mengenal ajaib. Magis. Enggak juga, magis ya. Buat saya sesuatu yang ajaib karena saya pesulap. Pesulap. Nah, jadi sorry. Terus. Ya, jadi itu tuh sesuatu hal yang setelah dia datanya diformat, dia ganti data dalamnya, semesta akan memberikan hadiah kepada dia tuh ya sesuai data yang baru gitu loh. Dan secepat itu, Kang Abu. Nah, itu kan sebetulnya apa sih yang terjadi ketika seseorang tersebut kok bisa secepat itu untuk merubah data, lalu dia menarik apa yang dia sebetulnya butuhkan gitu ya. Jati dirinya butuhkan, energi murninya butuhkan. Di situ ada proses detachment soalnya. Nah, berarti saat titik mulai hidup ketika kita sudah mulai detachment. Nah, benar Tanis? Betul. Lucunya permainan semesta. Gini nih, ini jadi kepikiran, ini baru cing gitu. Jadi ternyata kita dipalsuin dulu.
Sampai pada akhirnya pemalsuan kita diperjalankan untuk menjadi asli. Yes, betul sekali. Itu sih Nis ya. Innalillahi asli. Oke. Dipalsuin. Wa inna ilaihi rajiun. Kamu kembali ke yang asli. Jadi lain urusan paeh, bukan urusan mati gitu. Tapi mematikan kepalsuanmu dengan detachment. Yes, betul Kang Abu. Jadi itu pemahaman orang ayeuna sih. Benar tak? Jadi makanya setuju nggak nih ya? Mau detachment itu kita harus ada attachment dulu. Oh iya. Kalau nggak ada attachment kita nggak bisa detach. I see. Ya, karena ada sesuatu yang attach dulu. Nih, kayak ini kan semua plug in. Nanti kan dicopot kan setelah selesai kan? Nyamun mandi rusak atau? Oh iya, makanya dicopot dulu. Pejet. Ya, jadi intinya mau proses detach itu, kita itu pasti attach dulu sama sesuatu gitu loh. Nah, bentuk penyadaran ini yang menghasilkan olah rasa. Karena gini Kang Bu, semua tentang attach atau detach itu bukan wujudnya, bukan bentuknya, bukan raganya, tapi rasanya. Soalnya adanya di level rasa tentang detach itu. Tentang rasa. Contoh ya. Contoh. Kita kecewa sama orang. Ya. Sebenarnya kecewa sama apa ya? Nah, apanya yang kecewa? Perasaan. Oke? Yang di-detach kan bukan orangnya. Tapi perasaan kita sama orangnya gitu loh. Jadi yang dibuang jangan orangnya. Jangan orangnya. Berarti mantan jangan dibuang dong. Kan suka ada tulisan, buanglah mantan pada tempatnya. Buang rasanya. Buang rasanya. Buang rasanya. Itu kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Buanglah rasa mantan pada tempatnya. Tapi bagus itu biarin kurang lengkap biar kita berkembang, betul nggak? Okay. Ya. Jadi orang kan paradoks jadi dua, mikir buang orangnya atau buang rasanya. Oke. Yang penting kan buang rasanya. Orangnya mah netral nanti. Tapi meskipun orangnya udah dibuang, rasanya nggak tetap ada, tetap sakit. Tetap sakit. Berarti bukan masalah di orang. Bukan masalah di orang, dirasa. Ya, barang contoh ini nggak ada. Inilah ini. Barangnya kan ada sama kayak orang gitulah. Oke. Nanti mungkin kalau barang ini udah expire, suatu hari Kang Abu akan buang. Itu kan misahin rasanya nanti pas buang barang itu. Iya sih. Bukan tentang barangnya yang dibuang loh, tapi perasaan dia mau detach si barang tersebut. Tapi kalau si barangnya di pinggir terus, tapi dia detach. Di pinggir terus, ngeliat terus, nge-trigger terus, nggak enak terus. Tapi memang seharusnya barang terus gimana? Ada yang nggak beres lah kalau itu di-detach di rasanya. Berarti kita ada yang nggak satu frekuensi. Nggak ada yang ngomong gini. Ya aku karena di-trigger terus sama dia sih. Iya. Jadi emang dia yang jadi masalah. Ternyata bukan aku tapi dianya. Jadi kamu pergi deh. Kan gitu nih rata-rata. Itu kan berarti berangkat dari tidak satu frekuensi. Nah diselesaikan gitu loh. Ada perasaan yang bisa jadi berangkatnya tadi ke awal. Saya nikah karena itu yang data-data tersebut yang dicopot gitu loh, yang dilepas yang didetach itu data-data tersebut. Saya nikah karena apa? Saya pengen punya anak karena apa? Semua karenanya ternyata menggunakan program kemelekatan. Nah, bukan didorong oleh detachment, bener tuh nih. Betul. Tapi kan memang harus gitu dulu ya. Harus gitu dulu Pak. Semua manusia kayaknya siklus pembelajarannya di situ deh. Betul. Proses pelepasan itu kan memang harus ada kejadian dulu. Gimana baju mau dibuka kalau nggak dipakai? Ya, betul. Makanya malam pertama tuh dilepas. Oke. Malam pertama. Tapi gelap tetap. Tapi gelap. Buka topengnya. Supaya topeng nggak kelihatan. Gelapin kenapa? Ternyata waktu nikahan filter. Ya. Jadi pas ngeliat, ih cantik. Jadi pas di pelaminan, wah. Pas malam-malam, yuk gitu. Jadi wahyu. Dan namanya Wahyu sih. Makanya Kang Abu, punten ya. Tadi gara-gara ngomong baju nih. Kita kan dapat data, dapat informasi bahwa, kalau mau tidur, ganti bajunya, bersih-bersih dulu. Ada esensi yang didapat gitu loh. Supaya apa? Ya supaya minimal si kotoran itu nggak bawa ke kasur. Supaya dirimu itu nyaman. Itu kan sebetulnya informasi, data kan. Tapi karena itu masih sesuatu hal yang sifatnya, ya untuk kebersihan kita sendiri, udah sudah menjadi kebiasaan dari kecil. Dan kita hubungannya sama benda mati. Yang berat itu biasanya hubungannya sama benda hidup. Setuju nih. Ya, yang berat itu sama benda yang hidup biasanya. Nih ya. Banyak orang ngomong, aku mencintai utusan siapa. Aku mencintai figur otoritas siapa. Dia mencintai sesuatu yang dia nggak ketemu. Yes, betul. Lebih susah mencintai orang yang jumpa daripada yang nggak ketemu. I love siapa gitu. Ya, aku merindukan siapa gitu.
Merindukan, mencintai yang nggak ketemu. Ya gampang lah. Ya. Coba merindukan dan mencintai orang yang ketemu. Lebih susah. Betul. Bener nggak? Justru yang menarik lebih mencintai sesuatu yang nggak ketemu, nggak ada, nggak bisa dipegang, daripada yang beneran ada di depan mata gitu. Itu biasanya dia lebih bisa bikin, kalau level attachment-nya tinggi, lebih bisa bikin kita aduh lupa jadi mau ngomong apa ya. Nah itu attachment nih. Attachment. Kelabakan lah istilahnya, Pak. Jadi kewalahan sama siapa? Bukan sama si yang kita attach sebetulnya. Ya sama diri kita yang attach sama dia gitu loh. Berarti kalau ngomongin rasa nih sih, ini kayaknya perlu digarisbawahi tanda seru nih. Bedakan antara cinta dan pernikahan. Bedakan antara cinta dan relationship. Oke. Bener tak? Iya betul. Karena cinta mah gratis. Betul. Nikah mah enggak. Betul. Jangan disatuin gitu. Betul. Karena cinta itu short of feeling, yang gini. Tapi pernikahan mah adalah sesuatu hal yang saya rasa perlu dibina dalam setiap hari gitu. Makanya mencintai adalah berenang di lautan, tapi menikah adalah membuat kapal. Edan tuh. Ada. Ya, halus ya. Nah, memang aliran teh apa nggak asik sih. Nah, maksudnya ini sih yang harus kita ngerti bahwa orang tuh kadang cukup merasa dengan cinta bisa menjalankan rumah tangga gitu. Lah mau makan nggak bisa pakai cinta tuh. Betul sekali. Keseimbangan kan pada akhirnya Pak Bu. Ya, semuanya harus seimbang lah, harus balance gitu. Tapi menarik nih bahas ini Kang Bu. Tapi ada orang yang sebelum nikah cintanya sudah tumbuh. Sudah apa? Tumbuh. Satu frekuensi. Itu kalau kita berangkat dari rasa. Tapi tetap harus nikah ya. Kita kan semuanya harus bersurat lah di sini ya. Nggak bisa nggak nikah kan kalau memang mau berumah tangga gitu loh. Nah, yang menderita ini menurut saya teman-teman ya, yang cintanya nanti nunggu tumbuh setelah menikah. Nah, itu kan tebak-tebakan tuh jadinya. Tumbuhnya kemana? Apakah tumbuh positif atau tumbuh negatif gitu? Ya, itu kenapa mungkin ya bahasanya teman-teman ya, ada istilahnya namanya pengenalan gitu loh. Ketemu dulu, saling ngerasain. PDKT, tuning frekuensi itu penting gitu loh. Jangan tebak-tebakan milih yang mana, nanti juga tumbuh. Sampai sebatas apa tuh tuning-tuningnya? Teman-teman tahu lah udah pasti. Lah, kan jangan beli kucing dalam karung ya. Ya ada batasan lah ya. Ya tahu lah ya, paham lah ya. Tahu batasan. Gitu, Pak. Jadi semuanya di ranah rasa. Rasa, detachment tentang rasa. Tapi tadi lagi mikirin lagunya Dewa yang Aku Bisa Mencintaimu. Apa ya? Pokoknya bisa memaksakan. Oh ini. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak cinta. Oke. Benar tak? Iya. Berarti itu waduknya. Wah. Lagu ya Pak Bu ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepada meskipun kau tak cinta. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau di hukum keenergian nggak ada sejarah itu. Tidak ada. Tapi lucu sih ya nih sekarang ya, zaman Siti Nurbaya masih ada sih. Ini kan Siti Nurbaya itu simbol bukan cinta kan. Iya. Tapi dipersatukan oleh orang tua gitu. Paksaan pada akhirnya. Paksaan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan inti dari obrolan kita, udah ya, nih bacot-bacotnya nih. Sekarang yang penting, gimana supaya kita nggak terjebak. Baik yang belum nikah, baik yang udah nikah, baik yang udah pisah. 3 nih. Jadi ada yang newbie, ada yang lagi, ada yang mantan. Gitu. Karena kadang-kadang yang newbie jadi takut nikah, yang nikah pengen pisah, yang pisah pengen jadi newbie gitu. Menarik tuh. Jadi muter terus ya. Jadi muter. Tapi balik lagi ya, saya sering diundang untuk speech pernikahan, tapi nggak pernah diundang untuk datang ke malam pertama. Kan perlu. Nis, itu harus ada caranya sih. Benar sih. Cara apanya nih? Cara melakukannya. Oh, ritualnya. Bukan, maksudnya harus punya basic pengetahuan gitu. Kan nggak main habrus. Oh iya. Nggak main. Udah bahas kita kan? Udah. Ya maksudnya juga perlu disadari. Sampai sedetail cara melakukan hubungan itu perlu dipelajari gitu. Betul. Nggak asal on, hajar, udah gitu. Gitu. Nggak sistem sejam semenit. Sejam ngobrol, semenit eksekusi, udahan. Nggak rame gitu ya. Nggak peltu ya. Nah gimana nih? Yang paling pertama, balik ke yang tadi. Kita sadari dulu, attachment itu muncul dari siapa. Itu yang paling pertama disadari dulu. Attachment muncul dari siapa? Contoh kalau pernikahan. Ya. Nah, kamu tuh udah umur segini loh, Nak. Nanti kamu malu-maluin keluarga. Itu kan attachment sebetulnya. Lagi bonding attachment sebetulnya. Ya, yang pada akhirnya
berujung dia memilih sesuatu, ya itu karena itu. Oke. Nanti kalau saya nggak keburu-buru nikah, saya malu-maluin keluarga. Ini keluarganya soalnya keluarga, wah. Wah, ya glamor, grande, keluarga terpandang yang nikahnya harus ngundang 1.000 orang gitu ya. Yang kedua, Kang Abu. Oke. Attachment udah muncul kan? Oh tahu ternyata saya dari orang lain gitu ya. Kita bilang orang lain meskipun orang tua, meskipun keluarga itu orang lain. Kan di luar diri kita tuh orang lain. Yang kedua, sadari bahwa attachment tersebut bukan attachment dirinya sendiri gitu loh. Mulai diakui. Oh tahu ya, sadar. Rata-rata Kang Abu orang susah detach karena dia nggak tahu apa attach-nya gitu loh. Orang tuh susah detach, dia nggak tahu attach-nya apa. Jadi kalau ngomongin kesadaran ya, awal mula kesadaran adalah aku tahu apa yang aku attach kepada sesuatu itu. Innalillahi wa Balik deh. Anjir. Bener nih. Ya, nggak tahu. Jadi masuk dalam pola ilusi, masuk dalam pola berulang yang sama lagi, tapi dia lagi berusaha sebetulnya putar roda Kang Abu, pindah gitu. Tapi nggak bisa. Karena yang bergetar di pikiran tidak sadar manusia, si attachment-nya itu belum dia rilis gitu loh, belum diakui. Jadi memang kita didesain masuk ke attachment dan didorong untuk lepas. Untuk detach. Freedom. Jadi orang yang freedom adalah orang yang udah lepas dari attachment. Betul sekali. Gitu. Itu aja poin pertama mah itu dulu, menyadari itu. Dan menyadari itu tuh kan butuh keberanian Kang Abu. Butuh keberanian. Banyaknya orang kan tutup. Punten ya, ini kejadian nyata gitu. Tutup mata aja. Biarlah saya cari aja lagi pasangan yang baru. Nanti mungkin dia bisa lebih baik. Bukan lebih baik tapi lebih parah yang terjadi Kang Abu. Rata-rata gitu. Bukan lebih baik tapi lebih parah. Lebih terjadi gitu loh. Lebih masif si kondisi-kondisinya. Mungkin ini yang sering juga diomongin bahwa jadilah dirimu Sendiri. Ya, menjadi diri sendiri. Ya, betul. Jadi diri sendiri adalah diri yang tanpa kemelekatan siapa-siapa. Dianya aja. Tapi gimana? Aku mau jadi diri sendiri. Buah! Kan diri sendiri pengen mukul. Itu ego, tapi tetap ya. Ego. Ya wajar juga sih, Abu. Sebetulnya ya. Ini diriku sendiri, hantem. Wajar juga. Tapi kalau terlalu lama kayak gitu, cepet-cepet cek ada apa pasti kan. Ada yang nggak beres sama egonya gitu loh. Balik lagi ke leveling attachment tadi, ada yang nggak beres pasti. Ada balik ke level setting lah, data. Gitu. Karena guys, kita saat ini kan sebetulnya bawa data lama, betul nggak? Benar. Ya, kita tuh kan program data lama sebetulnya. Nah, jiwa kita pada dasarnya tukang merekam. Nah, recording sejati nih. Dari kandungan ya ini bahasa panjangnya ya. Dari kandungan lahir ngerekam. Kita tuh jadi jiwa tuh rekaman. Kayak ini ya. Rekaman orang, rekaman omongan lingkungan. Dan yang paling berkuasa atas jiwa kita adalah apa yang direkam dari orang tua. Apa yang kita lihat. Jadi sebenarnya nih ya, sekarang tuh kan kadang-kadang kamu ngomong berdasarkan apa? Menurut orang lebih dipandang karena dia ngomong menurut orang lain. Ya. Ya apalagi kalau dalam lagi wilayah pembelajaran kajian, ini sumber apa? Menurut. Nah, berarti nggak pernah pakai otak. Bener nggak? Ininya nggak pernah dipakai. Terus menurut kamu apa? Enggak, ini menurut A, menurut B. Iya, menurut kamu apa? Nggak ada. Nah, kosong. Berarti dia melekat sama omongan orang. Ya. Bener tuh? Betul. Makanya Kang Abu, kalau part ini nih, di saya teman-temannya, informasi itu terima, tapi pada akhirnya difilter gitu loh. Filter? Diambil, mana yang beneran masuk sama frekuensi saya, nggak semuanya langsung dimakan. Tapi kita harus nge-disclaimer dulu. Teman-teman, kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, bukan mau ngajak kemana-mana, bukan paling benar, bukan paling tahu. Dan yang paling penting, please jangan percaya omongan saya dan Dennis. Ya, udah aman. Kan nggak berusaha menginfluence sesuatu, kita mah ngobrol. Apa yang ditangkap sesuai wadahnya. Karena aku akan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang aku ucapkan, tapi nggak bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Gitu. Hasilnya nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Kalau wadahnya segini gimana? Beda-beda. Dan wadahnya segini, beda. Luber. Gitu. Jadi guys, dari semua obrolan ini tangkap esensinya ya, tangkap wisdomnya aja. Itu yang paling penting ya. Itu perlunya saringan di situ, perlunya saringan, perlunya latihan kan untuk tahu ya kita dapat apa, kita latih cocok nggak gitu. Jadi pada akhirnya sebetulnya ketika dapat teknik, dapat diskusi, dapat wisdom, itu dilakuin dulu, dicobain dulu. Nanti ketika udah bisa ngefit gitu ya sama diri kita, nah berarti satu frekuensi, itu sih cocok. Berarti kalau ada orang ngikutin guru, dia nggak punya detachment, ya sama aja guru jadi program baru. Iya betul. Bener tak? Betul. Melekatnya ke guru. Nanti lama-lama adalah istilah
Wah, kata gurunya itu murid saya lebih jago dari saya. Wah, terjadilah di situ. Nah, dia nanti bikin perguruan Bikin baru. perguruan baru. Hmm. Gitu. Dan seterusnya. Muter aja terus gitu. Ribut aja. Ribut. Ya, Gitu, Pak. intinya ketika kita tidak menemukan pemikiran sendiri, ya, dan itu rasanya sendiri, yang tidak melibatkan siapapun, ya berarti itu belum detach. Betul. Benar tak? Benar. Mudahnya mah gini, Pak Abu. Kalau saya kan seneng main drum ya, teman-teman. Pak Abu seneng main gitar ya. Punya dong pasti sosok Joe Satriani. saya juga punya gitu. Nah, diambil oke, tapi nanti pada akhirnya dilakukannya ala saya gitu Nah, loh. yang gini, ada yang disebut parasocial disorder. Oke. Parasocial disorder adalah ketika seseorang mengidolakan orang ini, orang ini dijelekin, tonjok. Oh iya. Mana ngogok goreng Joe Satriani? Oh. Ya. Berarti Ngogok goreng teh ngejelek-jelekin. ngejelekin. Attachment-nya tinggi berarti ya. Attachment-nya tinggi. Jadi dia belain perasaan orang. Oke. Dan orang ini juga nggak kenal sama Nggak kita. Ya. Terus kita menderita gara-gara mengidolakan dan menderita gara-gara orang yang tidak mengidolakan menjelekan. Wah, itu nih Kompleks Bener nggak? kombinasi. Parasocial disorder tuh. Baru tahu istilahnya parasocial Disorder. Oke. Ya, jadi dia ya terlalu attached Lah, itu. idol itu kan melekat. Melekat. Kan idol itu kan berhala kan. Iya. Jadi kalau Indonesian Idol, berhala Indonesia. Bener tuh. Dia menciptakan berhala-berhala kan untuk dipuji, untuk dilekatkan, ya for the sake entertainment lah ya konteksnya. Tapi kan kita juga jangan lupa bahwa mengidolakan itu berarti memberhalakan kan. Benar tuh? Betul. Iya, dan kalau udah mulai attach kan jadi nggak sehat. Gitu. Sehat. Iya. Pokoknya mah kalau udah attach itu bukan dirinya aja. Terlalu attach ya. Udah bukan dirinya aja. Sepenuhnya. Topeng semua isinya kan. Gitu sih Pak Abu. Oke. Lanjut manusia keresek itu. Nah, sekarang Pernikahan keresek ya. Sekarang kita masuk. Saya ulangi lagi bahwa di semua kehidupan ini berubah, kecuali kantong plastik. Nah kan berarti yang menjadi manusia-manusia keresek ini yang nggak mau detachment kan? Betul. Dia yang nggak mau berubah. Betul. Dan nggak mau ada perubahan. Betul. Dia anggapnya satu shot begitu aku terima, kamu milikku. Selamanya nggak boleh berubah. Makanya ada pertanyaan, kamu kok berubah sekarang? Kamu kok berubah? Lah, kan cinta mah nggak bisa dipaksa, nih, benar tak? Betul. Sesuatu yang nggak bisa ditakar seumur hidup dan akan faking pura-pura bahwa akan sama terus. Kamu jangan berubah ya sampai kapanpun. Aneh. Jangan-jangan gini Pak Abu ya. Zaman sekarang bukan cinta yang bisa menyelamatkan kita, tapi kita harus nyelamatin cinta, bener nggak? Oh bener, oke sih. Bener nggak? Ya. Bukan cinta yang menyelamatkan kita yang harus menyelamatkan si cinta. Bener nggak kamu? Menarik sih. Ya. Menarik. Karena konteksnya sudah jadi berubah kan. Ya bisa jadi makin keresek kan. Betul nggak? Betul nggak? Ya kesimpulannya kan kenapa keresek? Intinya kan kenapa manusia jadi manusia keresek? Karena dia tidak mau berubah. Itu aja. Kesimpulannya kan itu kan. Tapi kecenderungan kenapa nggak mau berubah kenapa ya? Contoh ya. Udah disakiti, udah nggak enak, tapi tetap udahlah. Udah nggak apa-apa Jadi dia seakan dia nerima attachment. Nah, meskipun urusan dia sih ya. Urusan dia sih. Cuman kalau pakai penilaian nalar, kalau disakiti ya udahan aja sih. Ya. Tapi berarti ada orang yang menikmati disakiti. Benar tak? Betul. Dia menikmati dalam penderitaannya. Oke. Kenapa nih? Karena dia taunya begitu yang benar. Oh. Contoh. Nah, kamu nanti kalau udah nikah, kalau sering bertengkar itu wajar. Masuk data. Kalau udah menikah. Tapi bertengkar bagian dari pertumbuhan. Tapi kan over ini ya. Oh, over, berlebihan. Apa-apa sedikit. Ada penelitian nih, orang pernikahan yang jarang bertengkar nggak harmonis. Nggak harmonis ya, oke. Itu kan bagian dari jembatan ya. Jadi semoga kalian banyak bertengkar. Jangan kelebihan tapi guys. Jadi begitu, gitu. Terus dia ngerasa sering bertengkar. Berarti bertumbuh. Berarti aku harmonis. Nah, itu yang rada-rada cepat mikirnya. Bukan cepat mikir deh, cepat menyimpulkan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, nanti pokoknya kalau sudah menikah, istri itu harus manut sama kamu. Kamu kalau lihat istri sedikit nggak nurut apa? Ya orang tersetuju sih. Berarti dia tuh di luar rules pernikahan. Itu kan data semua. Nah, yang dia tahu sejak awal, yang dia tahu sejak lahir, data tersebut, Pak Abu, kebayang nggak? Berarti dia attach sama data tersebut. Benar. Yang ketika ada pola-pola berulang terjadi, oh ini mah wajar.
Makanya dia nggak mau berubah, jadilah keresek gitu loh. Benar. Jadilah tidak terurai gitu. Tidak terurai. Tidak terurai. Kresek itu permasalahannya karena tidak terurai. Tidak terurai. Tapi kan gini nih, di tradisi keluarga kita yang sudah kita banggakan bahwa istri selalu manut ke suami. Tradisi. Balik lagi. Jadi namanya bukan manusia lagi, keluarga keresek. Keluarga keresek. Tidak terurai semua. Nggak terurai. Berarti nih ya. Musuh utama seorang anak adalah luka batin orang tuanya yang belum sembuh. Betul. Pak. Karena luka batin itu, luka batinnya gimana gitu ya. Ya istilahnya adalah wounds-nya dia, lukanya dia belum sembuh. Itu adalah musuh utama bagi anak. Betul. Karena dia akan menularkan. Betul. Terus melanjutkan perjalanannya. Persis. Nggak diurai. Nah kan kesadaran mengurai, kalau ngomong pakai harusnya ya. Anyway, buat saya hidup nggak ada harus sih. Jadi kamu tuh harus, siapa yang mengharuskan? Nah gitu ya. Tapi kalau boleh pakai kata harusnya nih, sebelum nikah kayaknya perlu ngerti ini. Nah itu yang tadi. Sebelum nikah tuh ngerti musuh kamunya siapa, inner child-nya apa, luka kamu apa, supaya seenggaknya ketika dia punya anak, ini nggak diwariskan. Betul. Gitu. Karena ini idealnya. Bener-bener, karena gini guys, pasangan kita itu pasti cerminan kita, betul ya? Pasangan kita itu ketarik dari wounds kita, yang tadi Kang Abu bilang itu. Jadi cerminan kita tuh maksudnya kan gini loh, yang bergetar di tubuh kita tentang energi yang ada frekuensinya, yang bervibrasi gitu, yang ada di pikiran tidak sadar manusia, itu kan semua data lama. Ya wounds salah satunya ya. Tapi kalau lagi di Pantai Kuta ada orang pakai bikini bergetar sama nggak? Wah beda cerita. Kok gitu? Beda ya? Beda gitaran. Oh beda. Ya terus? Gitu ya, jadi pasangan kita tuh udah pasti cerminan kita. Jadi kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Menurut saya, nyalahin ke pasangan tuh nggak bisa. Kurang akurat lah. Kalau itu tuh dia yang salah, dia yang nggak benar, dia yang nggak beres gitu loh. Nah ketika ada kejadian tersebut ngaca, oh berarti kita ada yang nggak beres gitu loh. Itu diselesaikan, dipulihkan, detach gitu loh Kang Abu. Bisa kok lagi dalam kondisi sudah berpasangan, terus kita mendetach sama-sama, terus nanti pulih, itu bisa. Dua kemungkinan, kesana arahnya, atau pas sudah sadar masing-masing detach, ya beneran detach mereka. Dan mereka masuk ke jalur jalannya masing-masing gitu loh pada saat itu. Oke nih. Gitu Kang Abu. Tapi ngomong bergetar, kalau abis pipis suka ada gitu-gitu ya? Suka nggak? Itu katanya malaikat datang nanya udah beres belum gitu. Udah gitu. Sok rasain kalau habis pipis ada ya. Itu getaran, jangan salah. Tapi menarik sih Nis. Nah, yang kita mungkin nggak ngerti bahwa konteks intinya adalah detachment. Berarti kebanyakan orang berpikir urusan tentang cinta adalah tetaplah tidak terurai selama-lamanya untuk membuat kondisi seperti ini. Tapi itu melawan kenyataan bahwa hidup itu berjalan dan bertumbuh dan berdenyut dan dinamis. Iya, betul. Bener tak? Betul. Sehingga orang ngomong bercerai itu nggak baik. Stigma. Janda itu nggak baik. Duda itu nggak baik. Katanya lagi kan? Katanya iya. Jadi kalau orang memikirkan untuk berpisah karena saya mau mendetach dan membuat statusnya menjadi janda atau duda, cek orang, menurut saya, dia lagi melepaskan diri dari manusia keresek loh. Iya betul. Dan melakukan pemulihan Pak Bu. Pemulihan. Pasti itu mah arahnya ke sana. Iya. Kalau sudah ke dalam gitu ya. Pemulihan dia. Gitu. Berat itu teh Pak Bu. Ya. Secara sosial. Ya kayak gini lah. Ini terjadi banget kemarin gitu ya. Dan ini terlepas dari apapun ya. Mau ngomongin apapun, ini ngomongin fakta ya, fakta. Ada orang yang lepas jilbab nih. Karena buat dia pusing, kesehatan, dan gak nyaman. Oke, terus? Dilepas malah tambah pusing. Yang bikin pusingnya teman-temannya. Nge-DM lah. Kenapa? Kamu tuh hidupnya udah enak, ini bagus. Kenapa kamu tidak mensyukuri? Kenapa? Nah gitu-gitu kita. Aduh. Padahal ketika kita punya uang 5.000 nih, dan kita bersyukur terhadap 5.000, uangnya tetap 5.000. Akan nambah ya. So, bener nggak? Berarti kan itu salah satu juga detachment yang kira-kira terkurung oleh sosial. Iya betul. Nah gimana kalau gitu nih? Urusan sosial gimana nih? Wah ini mah udah lebih dalam ya. Ini sebetulnya state berikutnya nih. Ya jadi diri sendiri, balik udah itu aja kuncinya. Nggak ada lagi. Jadi jangan mikirin apa kata orang. Karena gini Pak Bu, mohon maaf ya, kita sedikit bahas yang lain. Kadang orang sekalipun berbuat baik Pak Bu, tujuannya apa? Diterima lingkungan. Ya,
Saya mau berbuat baik supaya diterima supaya lingkungan. diterima lingkungan. Dan dia pun ngikutin apapun karena nggak mau dikucilkan. Nggak mau dikucilkan. Supaya diterima oleh komunitas, supaya diterima oleh si lingkungan ini dan seterusnya. Jadi pertanyaannya kan sebetulnya pada saat dia berbuat, itu siapa yang berbuat gitu loh? Attachment. Iya, orang lain yang berbuat. Sebenarnya untuk siapa gitu loh? Bukan untuk dirinya. Makanya saya pernah bikin VT Kang Abu ya. Kalau perbuatan tersebut mengisi energimu, berarti itu perbuatan yang seutuhnya. Mengisi energi. Mengisi energi. Berbuat baik tapi mengisi energi. Bikin energi kita terisi gitu. Oke. Ya. Karena kadang-kadang kalau berbuat untuk nyari nilai keluar, bocor. Nggak enak gitu. Rasanya ya. Habis, bocor. Meskipun keluar uang banyak. Betul. Tapi rasanya mungkin ya. Iya. Mungkin nggak lepas kali. Betul, bocor. Hitung-hitungan soalnya kalkulasi ya. Kalkulasi. Beda sama orang yang ngasih aja. Saya pengen ngasih emang segini nih ngasih, ya udah. Itu dirinya gitu loh. Ya. Itu kenapa pokoknya tolak ukurnya ketika kita berbuat baik gitu konteksnya, itu mengisi energi kita. Berarti itu di line yang tepat. Line yang oke lah gitu. Tapi ketika melakukan itu terus-menerus tapi kita bocor, drain, kita marah-marah apa segala macam. Nah, gitu. Ini di sini nih biasanya karena ada attachment. Balik lagi ke situ. Tanda petik gitu loh. Jadi selaras nih saya. Selaras. Attachment. Neraka. Topeng. Matrix. Apalagi? Dunia. Samsara. Terserah lah ya. Ini dalam semua terminologi, semua kebudayaan, semua agama lagi mau ngomong ini sih sebenarnya. Oke. Maksudnya pada akhirnya gitu? Pada akhirnya. Oke, iya. Jadi kalau ada di Quran ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik dan diridhoi adalah Islam. Islam tuh freedom. Oke. Sejujurnya begitu kan? Salam. Aslam tuh kan damai, tenang, freedom, liberty, liberate. Orang yang Islam adalah orang yang terlepas dari attachment. Freedom ya? Freedom. Nah, latihan-latihannya sholat, puasa, umroh, haji. Itu kan latihan. Iya, ritualnya. Tapi pada dasarnya supaya kamu benar-benar tidak attach. Karena setiap attach akan jadi data, benar? Betul. Itu namanya ilah. Oke. La ilah, la, bukan ini. Karena ini dari ibu saya, ini dari bapak saya, ini dari teman saya, ini dari kakek saya, ini dari lingkungan, ini dari bapak saya, ini dari la. Tidak semua. Ilallah. Oke. Apa itu terakhir? Aku. Oke. Iya orang ya gitu. Akunya. Yang asli. Oke. Wih, jerot deh. Jerot. Udah, cukup. Ini kalau dipanjangin nggak enak ya. Bukan di sini ya kalau dipanjangin. Bukan di sini. Ya tapi poinnya gitu loh. Iya. Ketika la ilaha illallah, oke, bagus. Tapi kalau nggak ngerti bahwa yang la itu adalah attachmentnya, ya dia nggak akan gimana sih. Oke. Kan salam tuh kan damai nih. Oke. Jadi assalamualaikum itu bukan password masuk rumah. Assalamualaikum. Kan jadi passwordnya. Tapi kesadaran bahwa aku membawa damai. Bener tak? Keren sih. Assalamualaikum, masuk rumah, nyampe rumah ngomongin orang gitu. Biasa asuh, tahu nggak? Tadi assalamualaikum. Begitu, tahu nggak? Kenapa tetangga kita? Nah, rumah sih gitu. Gimana sih gitu? Tapi benar Pak Bu. Tadi ya, apapun itu kan ritual ya, menuju ke sana gitu. Emang pada akhirnya dibutuhkan ritual menghasilkan spiritual, betul kan ya? Ya itu jalan lah. Itu kan ketemunya di sana titiknya kan. Jadi ritual itu bukan sekedar ritual gitu loh. Jalan menuju si spiritual itunya yang nantinya akan menyadari tentang attachment sih pada akhirnya gitu loh. Sip lah nih. Sip. Mendingan sebentar, simple, tapi nyeret. Nyeret apa ya? Menyengat guys. Ya mendingan simpel tapi zep gitu. Final statement nih. Oke. Teman-teman sering-seringlah main ke dalam. Seperti biasa saya kasih tahu ini ya, nggak bosen saya. Untuk mengecek ruangan dalam dirimu, mana yang barang-barang bukan dirimu, segera keluarkan. Karena bisa jadi barang-barang tersebut itu hanya titipan. Itu ya. So mulai diisi sama barang-barang yang asli yang memang kamu mau isi. Itu sih Pak Bu. Wah keren nih. Thank you teman-teman, dan yang paling penting tetap belajar karena hidup ini adalah sekolah, the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. So, jangan lelah untuk belajar, dan pembelajaran terbaik adalah bagaimana aku jujur terhadap apa yang aku rasakan. Karena kalau kamu nggak jujur sama diri kamu,
gimana caranya lagi untuk jujur, karena kita akan selalu bersama dengan diri kita. Nggak akan pernah ada orang yang menyayangi diri kita sebaik kita menyayangi diri sendiri. Jadi pilihlah untuk mencintai diri. Terima kasih.